Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah semangka, buah kedondong. Mari jawab salam yang kompak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Sholatan wassalaman ala rasulillah amma ba'du. Yang terhormat kepada Dewan Juri, yang saya sayangi dan saya banggakan, teman-temanku sekalian, serta para hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada kesempatan kali ini kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita semua nantikan syafaatnya kelak di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku sekalian, dunia saat ini sedang berada dalam kecemasan dan kesulitan yang sangat dahsyat. Hal ini terjadi karena akibat dari penyebaran pandemi COVID-19 yang sangat cepat. Ratusan ribu orang terinfeksi dan ribuan orang meregang nyawa. Kehidupan normal tak bisa berjalan mulus setelah terputus hubungan di seluruh dunia karena penyebaran virus COVID-19 ini. Dalam kondisi yang sangat genting ini, kita sebagai manusia harus bertanggung jawab untuk memainkan peran kita dalam memutus penyebaran virus COVID-19 untuk menghindari diri kita dan orang lain dari bahaya penyebaran virus COVID-19. Dalam kondisi saat ini, kita harus dituntut untuk bersabar. Dan kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Al-ayah, yang artinya sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Menurut Imam Al-Ghazali, kesabaran itu memiliki kedudukan yang tinggi. Derajat kesabaran dalam menghadapi musibah hanya dapat diperoleh dengan kita meninggalkan kesedihan yang amat dalam pada suatu keadaan yang amat sedih. Kita harus bangkit dari pandemi ini. Kita harus yakin kita semua bisa melewatinya. Kita harus bersatu padu, saling meyakinkan bahwa kita dapat terbebas adanya pandemi COVID-19 ini. Selain itu, sikap lain yang bisa kita terapkan dalam menghadapi wabah virus COVID-19 ini adalah dengan beristighfar kepada Allah, meminta ampunan dari segala dosa, kesalahan, dan juga khilafan. Meski dengan semua kekacauan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh wabah COVID-19 ini, sebaiknya dihadapi dengan tawakal dan tenang. Sebab ketenangan itu bisa menjadi dari sebagian obat. Hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah puisi yang berjudul COVID-19. Dalam dudukku merenungi sebuah cobaan ini,
Terbungkam 1000 bahasa tatkala pandemi datang memporak-porandakan bumi. Terdiam dalam bilik-bilik rumah dan buta dengan dunia luar yang kian menjadi asing. Jiwaku terguncang melihat korban yang kian melonjak. Jutaan, ribuan, nyawa seakan hilang. Orang-orang menjadi pucat basi tatkala pandemi datang. Bak tertikam hantu-hantu yang tak kasat mata. Oh kau corona, kapan kau hilang dari bumi? Kami sangat memendam rindu dengan sanak saudara, orang tua, kerabat, dan saudara-saudara beserta kegiatan yang lainnya. Dan kini kami terdiam sepi dalam rumah. Kan tetapi, pada Allah ku percaya, dalam semua ujian dan cobaan ini, pasti ada hikmahnya. Hadirin sekalian, sampai sekarang banyak tenaga medis juga yang gugur terkena virus COVID-19. Mereka sudah banyak mengorbankan waktu untuk keluarga, bahkan nyawanya pun mereka korbankan demi merawat pasien COVID-19. Kita sebagai masyarakat biasa, sebaiknya kita mengikuti anjuran pemerintah untuk berada di rumah saja. Karena dengan berada di rumah saja, kita dapat menghindari diri kita dan orang lain dari paparan penyebaran virus COVID-19. Izinkanlah saya untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Kisah Pahlawan Bermasker. Aku kerja untukmu, pagi, siang, dan malam. Kamu kerja untukku, cukup di rumah aja. Jangan kemana-mana, jangan korbankan semua. Diam-diam di sana, cukup di rumah saja. Ayolah kita, sebagai masyarakat, kita terapkan pola hidup sehat untuk menghindari virus COVID-19 ini. Dan kita juga harus taat untuk berada di rumah saja. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan dalam kita berada di rumah saja, yaitu yang pertama, kita bisa mendekatkan diri lebih intensif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melakukan sholat-sholat sunnah seperti sholat duha. Kita bisa bertadarus secara intensif. Kita bisa membantu dengan orang tua. Kita dapat belajar ilmu. Dalam 4 itu, yang pertama adalah kita beribadah, kita mengaji, kita membantu orang tua, dan kita belajar ini adalah suatu ketentuan yang dapat kita lakukan dalam mengisi pandemi COVID-19 ini secara bermanfaat tentunya. Karena dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membantu orang tua, dan kita belajar, maka kita akan mendapatkan pahala yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang saya hormati, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Santen parutan klopo, cekap sematen atur kulo. Masang pulut ing dhuwur cemoro, menawi lepat kulo nyuwun ngapura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.